yang saya tanyakan tadi registration of deeds dan registration of titles. Tadi intinya kalau registration of deeds itu adalah yang dicatat, yang didaftarkan itu adalah berdasarkan aktanya. Kemudian kalau registration of titles itu yang didaftarkan atau hak atas tanah itu buktinya adalah sertifikat. Nah, kemudian kalau bedanya positif dan negatif, positif itu ya hak atas tanah yang dikeluarkan atau yang dipublikasikan itu memiliki kekuatan hukum yang sangat kuat, tertinggi. Dan ini biasanya dikeluarkan oleh pengadilan. Jadi tidak bisa digugat, ya, kecuali terbukti nanti di kemudian hari itu adalah palsu. Ya, ini baru bisa. Sedangkan sistem negatif adalah tidak ada jaminan bahwa yang didaftarkan itu adalah yang terkuat, terutama apabila di kemudian hari diketahui ada pemilik aslinya, pemilik sebenarnya itu memiliki bukti kepemilikan atau penguasaan sebelumnya. Ya, jadi waktu sangat berpengaruh. Kemudian pemilik sebenarnya ini juga penting, dialah yang dianggap paling berhak. Jadi masih bisa dituntut di pengadilan. Inilah sistem negatif. Oke. Terus selain sistem pendaftaran positif dan negatif, apalagi yang ada di dunia? David Cleo Gultom, Pak. Ya, Pak. Maksudnya Ya, apalagi yang ada di dunia apanya ya, Pak? sistem pendaftaran selain positif negatif. Satu, dua, empat, lima, udah. Ada yang Lanjut. hybrid ya, Pak? Untuk campuran. Lainnya, coba Nabila AP, ini siapa ini? Nabila AP. Mungkin tendensinya, Pak. Udah, langsung aja ya. Arini Mayang Fauni. Iya, Pak. Salah satunya sistem positif, negatif yang bertendensi positif seperti yang dilakukan di Indonesia. Ya, itu kalau intinya kan negatif ya. Kalau itu kan tetap negatif. Oke, selain negatif dan positif, apa? Mungkin ada yang bisa menjawab. Silakan saya catat ini nanti. Sistem toren, Pak. Ya, siapa ini tadi? Arini. Iya, Pak. Apa yang disebut tadi? Sistem toren, Pak. Baik, sistem toren ya. Saya catat. Ya, betul. Toren. Apa maksudnya sistem toren? Bagaimana bekerjanya? Muhammad Rizal tadi mau jawab apa? Sama Pak, sistem torrent. Kalau untuk Ya, sistem torrent itu eh, dari Australia yang diterapkannya. Kemudian sistem torrent itu kayak menyerupai sistem publikasi positif kalau baik. Jadi sistem toren itu adalah sistem yang diberlakukan ya secara serentak mengganti semua sistem yang ada sebelumnya. Dan inilah yang dianggap terkuat. Contoh dari sistem toren di negara mana saja? Coba ini siapa yang bisa menjawab? Amalia Puspita. Hah? Siapa siapa? Siapa? Izin menjawab, Pak. Di, Ya, ada di Australia dan Kanada. Australia dan Kanada, Pak. oke. Kalau yang di Asia Tenggara di mana? Malaysia. Yang bisa menjawab? Izin menjawab, Pak. Oke, ya, ya, Di Malaysia. seluruh. Baik.
Jadi Toren itu Australia ya yang paling populer. Kemudian kalau di sekitar kita Singapura, Malaysia ini menggunakan sistem Toren. Jadi ada yang menyebutnya sebagai sistem yang menggantikan sistem sebelumnya dan intinya ya misalnya milik kalau di ada ini nggak ada lagi semuanya sistem nasional ya itu aja satu sistem. Baik, jadi itu adalah sistem ya, ada torrent, kemudian ada positif, negatif yang populer. Selanjutnya, eh, apa fungsi dari sistem publikasi? Jadi di Tarantana misalnya di Indonesia, eh, Indonesia ini ada publikasi. Nah, publikasi inilah yang sebenarnya tuh ya di Indonesia ini kan sistemnya negatif, tapi kemudian mengandung unsur positifnya. Kenapa? Karena surat-surat tanah yang diterbitkan merupakan alat bukti yang terkuat sehingga sebelum diterbitkan menjadi sertifikat ya publikasi sehingga nanti apabila ada yang keberatan, ada yang memiliki sanggahan ya. Jadi masyarakat umum halayak itu tahu bahwa akan ada diterbitkan sertifikat. Inilah sistem publikasi dan ini yang salah satu ciri khas ya di Indonesia kita sistemnya negatif namun ada hal-hal yang sifatnya positif. Tadi salah satunya adalah di publikasi. Kemudian yang lainnya apa? Yaitu keluarnya sertifikat. Sertifikat itu adalah registration of title sebenarnya. Tetapi di Indonesia sendiri, registration of title, sertifikat itu tidak serta-merta merupakan jaminan bahwa di kemudian hari tidak mungkin digugat, tidak mungkin itu dinyatakan sertifikat yang diberlakukan itu salah, ya, tidak, bukan jaminan itu. Baik. Nah, kemarin kita sudah coba nih kaji dan kalau kita lihat ada LADM, Land Administration Domain. Nah, di dalam LADM dan tadi sudah saya terima jawabannya semuanya. Itu ada 4 kelas utama, ya, ada 4 kelas utama. Tahu, coba bisa dilihat ya, atau bisa disebutkan apa saja, silakan sebutkan. Apa? 4 kelas utama di dalam LADM? Izin menjawab, Pak. Jawab, Pak. Nah, Ya. mungkin ada pertama ada land tenure, pengesahan atau pemilikan tanah. Kemudian kedua ada land value, penilaian tanah, penggunaan tanah, dan yang keempat ada land development atau pengembangan tanah. Oke. Eh, Salah ya, bukan itu. Ya, itu komponennya. Sebenarnya itu adalah land management paradigm. Ada 4 pilar itu. Pilarnya pertama land tenure, pilar kedua land valuation, pilar ketiga land use planning, pilar keempat land development. Kurang tepat. Tapi kalau kita bicara LADM-nya sendiri, land administration domain model. Tadi siapa tadi yang mau jawab? Saya, Pak. Izin Ah, Ya, gimana? Kalau menjawab.
Ah, sebentar, sebentar, sebentar. Ini yang bicara tadi, Eh, Hai Angga. Angga, yuk, gimana? Eh, ada 4 elemen penting. Yang pertama ada LA Party, ada Land Administration RRR, sama LA Special Unit, sama LA BA Unit. Oke, jadi LA Party, ARRR, LABA Unit, dan LA apa? Satu lagi, Spatial Unit atau disebut parcel. Nah, itu sekarang saya ingin tanya nih. Terus apa nih bedanya BA Unit dengan Spatial Unit? Ini saya ingin memberikan pengertian dulu sebelum kita baca atau ya LADM-nya seperti apa. Ada yang bisa menjawab apa bedanya? Pak, izin Ya, mau menjawab, Pak. Dari catatan saya silakan. ini, Oke. kalau yang LA Spatial Unit itu lebih ke mewakili unit spasial yang menjadi subjek. Eh, jadi itu lebih ke geometri, volume, jumlah lantai, jumlah jumlah ruang. Nah, Objek ya, sedangkan untuk objek yang itu bukan subjek kan? kalau untuk yang LA BA unit itu lebih terkenal hak. Jadi lebih kayak contohnya eh, nama, tipe administratif dan segala macamnya seperti itu, Pak. Oke, jadi betul ya, tapi spesifiknya gini. Jadi misalnya kalau ada sebuah lahan nih, di depan kampus Fakultas Teknik misalnya Anda lihat tuh apartemen ya. Ada eh, apartemen apa namanya? Namanya apa? Saya kok jadi lupa. Melati ya, apartemen Melati. Apartemen Melati itu berdiri pada bidang tanah. Bidang tanahnya itu adalah HGB. HGB itu batas-batasnya mulai dari jalan sampai dengan belakang apartemen itu batas-batasnya jelas ya. Dan HGB itu misalnya nih kalau di alas haknya atau hak atas tanah bersamanya yang di apartemen Melati itu partinya itu adalah PT, saya nggak tahu di sana itu Adikarya apa ya, Adikarya misalnya. Itu adalah partinya. Jadi parti itu yang memiliki subjeknya. Terus RRR-nya, ini adalah right-nya, karena restriction dan responsibilities-nya belum masuk di sana. R-nya, tipe haknya, itu adalah hak guna bangunan. Jadi tipe H ini maksudnya di R ini. Ya. Terus, boundary administrative unit-nya itu mengacu pada pemberian HGB atas batas-batas lahan itu tadi. Itulah spesifik, ya, spesifik eh, apa HGB dari PT namanya dari PT Adikarya. Nah, bisa jadi, boleh jadi sebenarnya di eh, HGB itu sebenarnya PL, hak pengelolaan. Jadi contohnya, misalnya ini karena untuk kepentingan masyarakat, masyarakat banyak ya, itu kemudian harus ada perumahan di sana, perumahan intensitas tinggi berupa apartemen. Tapi sebenarnya HGB tersebut berdiri di atas tanah pemerintah daerah. Nah, tanah pemerintah daerah misalnya itu melalui HPL. Batasnya sama, tapi yang satu HPL, yang satu di atasnya HGB. Artinya apa? Spasial unitnya itu bisa sama, tapi boundary administrative unitnya berbeda. Yang satu HGB, yang satu HPL. Partinya juga pasti berbeda. Yang satu pemerintah daerah, yang satu PT Adikarya. Nah, contohnya misalnya di Plaza Simpang 5 di Semarang itu HPL. Ya.
kemudian di atasnya itu ada HGB gedung. Nah, kalau ini jelas ada Bandari Administratif Unitnya, partinya, spasial unitnya itu berbeda dengan HPL. Ya, dari party, right-nya beda, tipe H-nya sampai dengan spasial unitnya beda. Tapi yang satu BA-nya itu adalah apa? HPL, yang satu HGB. Karena di situ Plaza Simpang 5 itu sebagai rumah susun itu, meskipun pemanfaatannya adalah mixed use untuk mall gitu ya, tapi dia mixed use, maksudnya di rusun itu. Jadi rumah susun itu tidak hanya apartemen ya, kamar-kamar saja, tapi mixed use, ada yang propertinya, ada yang untuk properti, ada yang untuk apa perdagangan itu bisa masuk di rumah susun. Nah, ini contoh bahwa Boundary Administrative Unit itu sebenarnya kaitannya adalah yang menyatukan antara party dengan right dengan spatial unitnya. Ada kasus Boundary Administrative Unitnya mungkin spatial unitnya sama, tapi tipenya berbeda. Tapi bisa juga spatial unitnya, batas-batasnya itu berbeda meskipun dalam lokasi yang sama. Lokasi yang sama misalnya Plaza Simpang 5 itu kan besar halaman itu ya atau perkara bidang tanah itu. Jadi seperti itu. Itu adalah Boundary Administrative Unit. Nah, sekarang saya ingin tampilkan kenapa eh, LEDM ini muncul. Jadi salah satu hal yang penting itu adanya yang dinamakan dengan Kadaster 2014. Kadaster 2014 ini sudah saya sampaikan belum ya? Mohon bantuannya nih salah satu. Sudah pernah belum di dalam satu kuliah online saya? Belum ya? Ini Kadaster 2014 belum kan? Belum, Prof. Jadi Kadaster 2014 itu punya 6 statement. Statement yang pertama, Kadaster 2014 ini dibuatnya di tahun 2010-an sampai dengan di launching 2014 akan menyajikan legal situation offline, including public rights and restriction. Jadi, legal situation ini rights-nya. Jadi, contohnya ada properti 1, properti 2, properti 3, properti 4, itu batas-batasnya jelas. Ya. Kemudian ada public rights-nya, yang warna merah itu restriction A, restriction B. Restriction atau batasan, kalau di dalam realnya, di dalam kehidupan sehari-hari ini, misalnya zona tata ruang, zona subruang, misalnya pekarangan misalnya, zonanya pekarangan, kemudian ada orang yang ingin membangun bangunan di atas bidang tanah, dia punya sertifikat, tapi kan perlu izin ya, izin membangun. Maka pada saat mengajukan izin membangun, ini dilihat kesesuaiannya. Zonanya apa ini? Zonanya apakah pekarangan? Oh, kalau zonanya pekarangan nanti akan diberikan. Tapi kalau zonanya pertanian, maka ini ada konversi dulu dari pertanian ke pekarangan. Nah, sehingga nanti tidak akan diizinkan kalau langsung posisinya masih di zona hijau, zona pertanian, tapi kemudian mau membangun bangunan misalnya untuk usaha misalnya. Ya, nanti perlu biasanya sulit ya, sulit itu. Ini statement pertama. Jadi, yang paling penting di sini adalah individual rights itu harus terpetakan dengan baik bersamaan dengan public rights-nya. Jadi hak artinya sertifikat bidang tanah masyarakat itu dipetakan batas-batasnya, tapi juga dia pemanfaatannya untuk apa? Karena yang pemanfaatan ini biasanya ditentukannya oleh zona ataupun subzona di peta namanya RDTR, Rencana Detail Tata Ruang. Nah, ini statement pertama tentang Kadasar 2014. Jadi yang namanya Kadasar 2014 itu tidak hanya sekedar land registration, kalau konteksnya di dalam 4 pilar.
tapi juga ada land use planning-nya di sana. Ya, jadi informasi spasialnya tidak hanya tentang bidang tanahnya atau land registration-nya, status legalnya, tapi juga zona, subzonanya. Oke, yang kedua, statement yang kedua, bahwa selama ini ada separasi atau pemisahan antara peta dengan register. Register itu kalau di tempat kita namanya buku tanah. Jadi peta bidang tanah, PBT, dengan buku tanah biasanya terpisah nih nyimpennya. Dan ini memang masih ya, prakteknya misalnya di Indonesia pun masih seperti itu. Tapi sebenarnya di 2014 yang lalu ini sebuah sudah apa, ada publikasi dari FIG ini mulai 2014 dan ke depan, dan ini sebenarnya sudah memungkinkan ya, itu tidak ada lagi dipisahkan antara peta dengan buku tanah. Artinya apa? Artinya kalau dulu dipisahkan itu karena data digital spasial dan data digital yang sifatnya atribut itu memang harus terpisah, medianya terpisah. Kalau sekarang medianya adalah media digital, sehingga ini bisa diintegrasikan. Nah, ini sebenarnya yang penting, bahwa di statement kedua ini, integrasi antara data spasial dan data legalnya itu harus terjadi. Ya, ini adalah statement yang kedua. Statement yang ketiga, cadastral mapping will be dead. Long life modeling. Jadi yang penting setelah 2014 itu bukan lagi mappingnya, tapi model. Kenapa model? Karena dengan memodelkan itu data spasial atau data geometrinya, hubungannya dengan rights-nya, hubungannya dengan restriction-nya, hubungannya dengan responsibilities-nya, itu intact, selalu termodelkan, terrepresentasikan. Apakah dia nanti akan dilakukan transaksi, jual beli, ataukah dia akan ada peralihan yang lain, bahkan dilakukan subdivision, dipecah, digabung, sepanjang pemodelan datanya ini intak, bagus, maka informasinya akan tersimpan dengan baik. Jadi itulah yang apa, membedakan ya. Jadi statement yang ketiga. Konsekuensinya tidak ada lagi kartografer di kadaster, misalnya seperti itu. Statement yang keempat, selama tinggal barang analog ya, jadi paper dan pensil kadaster will have gun. Kenapa? Karena semuanya berbasis data model, dan basic data modelnya ini apa? Ini nanti diimplementasikan untuk menyimpan batas dan atributnya, begitu. Statement kelima, nah ini dan juga sudah terjadi di Indonesia, Kadastar 2014 dan ke depan will be highly privatized. Public and private sector are working closely together. Jadi kalau di Indonesia misalnya contohnya ada kantor jasa surveyor berlisensi. Jadi surveyor berlisensi ini juga menjadi bagian dari ini private sector yang ada di pertanahan. Dan statement yang keenam yang terakhir, Kadastar 2014 will be cost recovering. Recovering artinya bahwa pertimbangan-pertimbangan ekonomi di dalam membuat data, di dalam memproses data, di dalam menghasilkan eh, catatan hak atas tanah dan juga dokumentasi hak atas tanah sampai dengan diterbitkannya sertifikat sebagai bukti terkuat atas hak atas tanah, itu semua ada perhitungan ekonominya. Dan untuk perhitungan ekonominya ini ya, di sini haruslah cost recovery, bahwa apa yang dibelanjakan oleh tenaga, dibelanjakan itu harus dipikirkan sumber pendanaannya dari mana. Nah, penting misalnya cost recovery itu di PTS ini bisa didanai
tidak hanya dari APBN, tapi misalnya dari APBD atau dari masyarakat misalnya, ini memungkinkan. Jadi ada memilih lahan-lahan banyak untuk perkebunan, ini belum disertifikat. Nah, yang membiayai mulai dari surveinya, kemudian sampai dengan nanti validasi, verifikasi, pembayaran pajaknya, BPHTB, sampai dengan keluar sertifikat, itu semua dari eh, apa, masyarakat ya, bukan dana dari pemerintah. Nah, eh, untuk itu maka kemudian inilah yang kita sebut muncullah LADM, Land Administration Domain Model. Salah satunya ini adalah sebagai bagian untuk memodelkan ya. Tadi itu long life modeling nih. Jadi, ya, pemodelan ini. Ya, ini saya bahas. Geographic Information Land Administration Domain Model ISO 19152 di tahun 2012. Ini sudah muncul. Silakan bisa dibaca ini skopnya. Misalnya provides an abstract conceptual model with for package. Jadi di sini yang penting kan ada parties, ada basic administrative units, termasuk rights, restriction, responsibilities-nya. Kemudian ada spatial units dan spatial source. Nah, jadi kalau spatial source dimasukkan tadi menjadi lima penting. Empatnya itu adalah party, basic administrative unit, satu kelas tersendiri. Terus sebelumnya ada R, 3R, itu satu kelas tersendiri. Ada spatial unit dan ada spatial source. Spatial source ini adalah data-data hasil survei, pengukuran. Nah, eh, oke, package and sub-package. Ya, ini yang penting. Jadi party, apa saja sih party ini? Party itu ada party, grup party. Jadi tidak hanya perseorangan. Beberapa orang tergabung sebagai party itu mungkin. Karena memang di sertifikat itu memungkinkan dituliskan lebih dari satu nama. Atau bahkan eh, ini perusahaan gitu, itu bisa sebagai party. Jadi party itu bisa perorangan, bisa perusahaan. Atau institusi lah, misalnya kementerian, misalnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, atau misalnya yang lain. Dan kemudian ada juga spatial unit, dan setiap spatial unit itu memiliki yang namanya surveying presentation. Contoh poin, spatial source, boundary face string, transtype, dan lain sebagainya. Oke, sedangkan kalau yang administratif, ini apa dari LLDM kelas kita lihat misalnya administrative source yang sangat eh, relevan. Kemudian ada rights, restriction, responsibilities dan lain sebagainya. Nah ini tadi yang kita bahas. Jadi ada LA Party, RRR, Boundary Administration Unit. Party package-nya seperti ini, ada party, ada group party, party member. Nah, administrative package ini ya ada RRR bisa responsibility restriction right yang ini harus punya administrative source dan itu nanti ada di bagian yang menginduknya ke Binary Administrative Unit. Nah, ada yang nyelip di bawah kanan itu mortgage itu adalah hak tanggungan. Jadi kalau Anda atau ada orang yang berhutang ke bank jaminannya sertifikat maka dia mendapatkan. Kemudian sertifikatnya diambil ya atau disimpan oleh bank, kemudian dia mendapatkannya sertifikat mortgage. Ya, agunannya misalnya bidang barang. Dan package ini seperti ini, ada spatial unit group, utility network, jadi garis-garis infrastruktur itu juga masuk di spatial unit. Terus ada legal space building unit, unit-unit bangunan legal.
Nanti silakan bisa dibaca lagi. Kemudian kelas untuk surveying and representation ini sangat familiar ya, biasanya bagi teman-teman geodesi, geomatika. Intinya kan kalau kita melakukan pengukuran misalnya dengan total station itu point atau misalnya nanti kalau eh, dinding ya, dinding itu ya titik-titik pojoknya meskipun nanti kemudian pada saat modelkan ini dari boundary face ya. Jadi ada spatial source yang menyimpan beragam representative face, point maupun boundary face string. Oke. Terus ada lagi objek yang sangat penting yaitu version object. Apa itu version object? Jadi dari setiap kelas yang ada di sini. Nah, ini memiliki yang namanya version object. Jadi ada representasi yang menggambarkan ya, atau memiliki kemampuan untuk menyimpan informasi temporal. Contoh, contoh ya. Contoh misalnya bidang tanah terdaftar pertama kali tahun 80, kemudian ada pembaruan KKP, semuanya tersimpan ini. Clear and clean bidang tanah yang tahun 80 ini. Bidang tanahnya ada, kemudian batasnya juga sangat jelas. Dokumennya mulai dari warkah sampai dengan gambar ukurnya lengkap, ya metadatanya juga lengkap. Kemudian ada surat ukurnya karena sudah diterbitkan sertifikat. Nah, ini kemudian misalnya di tahun 2020 bidang tanah tersebut itu dilakukan yang namanya pemecahan misalnya. Nah, ini sebenarnya diberlakukan yang namanya version object. Kenapa? Karena eh, kalau dilihat setelah tahun 2020, tahun berapa misalnya? 2023 misalnya dilihat bahwa kondisinya sekarang itu sudah terpecah. Ya, karena di tahun 2020 ada peristiwa hukum atau perbuatan hukum yang meminta bidang tanah tersebut itu dipecah. Oke, that's fine. Kemudian kita juga bisa melawan query sebelum ini dipecah. Kondisinya seperti apa? Oh, ternyata satu bidang tanah utuh. Dan itu juga ada representasinya. Agar itu bisa terjadi, maka version object itu penting untuk digunakan. Ya, version object. Terus party package, ada administrative package di sini ya. Ada restriction, ini restriction ya. Jadi kalau hak tanggungan itu ibaratnya bisa dilihat sebagai restriction kalau di LEDM tahun yang 2012. Kenapa? Karena batasannya si mortgage ini ya itu nggak boleh dijual belikan misalnya. Kalau yang tanah yang diagunkan kan nggak bisa dijual belikan. Jadi restrictionnya itu. Ya. Jadi kalau ingin dijual belikan ya itu harus ditebus dulu mortgage. Untuk ini juga ada version objek itu ada bisa disimpan. Jadi banyak ini surveying and representation sub package, sub package ya yang ada. Nah, terus ada beberapa special classes. Jadi tadi version object ini special classes. Kenapa? Karena LA party, party member, RRR, BA unit, special unit, boundary face, LA point are all subclasses of version object. See figure 7. Nah, kemudian group party, right, restriction, responsibility yang di bawahnya itu inherited inherited property dari version object. Contoh ini ya. Jadi kalau kita lihat class version object itu version object ini ada di party, point, binary face string, binary face. Jadi semuanya binary face string itu bisa memiliki temporal information, timestamp.
Oke, itu apa fraction, apa YD untuk yang waktu ini ada. Nah, terus ini yang penting juga LA source. Apa itu? Jadi kalau LA source itu adalah land administrative source. Bisa administrative source, bisa spatial source. Kalau administrative source, misalnya multimedia, misalnya ini ya, akte. Akte administratif source-nya itu berarti ya akte betulan itu yang sudah jadi, yang ada dokumennya, misalnya jadi PDF, di scan kemudian di PDF, ini misalnya. Kemudian kalau spatial source misalnya, eh, apa ada hasil pengukuran misalnya, ini ada catatannya. Nah, classes of party package, ini LA party, ya, ini ada LA party, koneksinya ke BA unit. Kemudian ada group party, ini yang tadi tidak ada version objeknya dari dari atasnya. Nah, kemudian eh, ini untuk administrative package ya. So, jadi misalnya semua proses itu ada administrative source-nya, gitulah kira-kira. Ada berkasnya, ada formnya. Karena ini juga masih eh, gaduh-gaduh ya, bisa permohonan eh, darat juga. Oke. Nah, RRR itu yang pertama rights, type of right, kemudian right type, kemudian restriction, type of restriction, misalnya spatial restriction is always via a BA unit. Ada aneksi figur C16, ini contoh-contoh ya. Kalau untuk restriction, ya, spatial unit itu misalnya C20 ya. Kita kemudian ini mortgage ya, figur Fig 10 ini mortgage tanggungan. Oke, kita lihat aja C O Annex A. Annex A. Nanti ada country profile misalnya Indonesia. Ini. Nah, ini country profile Indonesia. Di D4 ini ada contoh. Nanti kita ke sana sebentar. Saya ingin tunjukkan yang C tadi. Nah, ini misalnya kalau buying and selling a spatial unit. Kemudian kalau subdivision. Kemudian customary rights. Ya. Grazing rights of pastoralists untuk pengembalaan gitu ya. Kemudian basic property units di Norway, individual and joint property di Spain. Coba dimodelkan. Nah, ini di real estate, ini building ownership. Kemudian kalau ini marriage and inheritance, contoh ya di Spain, kaitannya dengan property, ada party, ada rights, kemudian letter and marry title. Jadi perkawinan ya, di Spanyol ada perkawinan. Dari perkawinan itu kemudian ada sertifikat yang sebagai Bandara Administrative Unit yang dari permainan. Nah, ini misalnya tax valuation di Spanyol. Jadi bisa untuk tax valuation. Kemudian ini spatial unit yang sederhana ya. Kompleks ini. Spatial unit kompleks. Oke. Kemudian ada restriction area, misalnya melalui Bandara Administrative Unit ya.
Ini ada legal space unit, kemudian ada LA level. Ini contoh restriction area. Oke, yang lainnya right to use. Boleh apa? Boleh ngapain aja di sana. Jadi ada restrictionnya yang terkait dengan eh, tetangga, batas bidang tanah, kemudian dia spasial unit, bisa untuk apa ini? Property unit, oke. Kemudian pastorialis, ini utility network misalnya. Kemudian kalau ada konflik ya, semuanya ini bisa dimodelkan. Kemudian informal rights, ini rights. Nah, ini yang bersama ya, timeshare ownership, ada restriction, dan ini ada mortgage on ownership. Jadi ada RIC sebagai eh type-nya natural person, kemudian ada parcel for ownership yang ditawarkan gitu ya. Kemudian ada parcel title LA Boundary Administrative Unit yang kemudian ini nanti ditumpangi, dibebani yang namanya mortgage. Nah, jadi mortgage itu ada Boundary Administrative Unitnya langsung. Dia sebagai bagian dari rights gitu ya. Misalnya ini gaya farm credit. Nah, oke, ini ada restriction. Restrictionnya misalnya tipenya monumen, partinya siapa, non-natural person. Kemudian bandara administrative unitnya seperti apa, legal space building unit. Untuk apartemen building juga ada. Ya, itu adalah LEDM ya. Saya kembali lagi nih ke sini. Nah, contoh yang Indonesia tadi, yang Queensland. Nah, ini yang Indonesia. Nah, ini yang Indonesia misalnya. Jadi ada party, ya. Kemudian ini RR-nya. Tapi yang ditunjukkan di sini R-nya, rights-nya. Terus ada bandar unit. Terus kemudian nyambung lagi spatial unit. Nah, ini nggak dimunculkan di sini spatial unitnya ya. Jadi khusus untuk registration aja. Misalnya di sini RR, right, kemudian ID right. Dokumentarnya apa lagi? Ada bidding summary, quotation deed, land certificate, mortgage certificate. Kemudian right tab-nya ini ada sengketa, kemudian HMSRS, hak milik satuan maksud, hak pakai, kemudian hak milik, right to use, bentar ya, right of occupancy, saya nggak tahu penguasaan ya. Kemudian ada HGB, right to construct building, right to cultivate, hak guna usaha, dan hak pengelolaan. Ini contoh sebagai code list, right? Dan ini sudah masuk di country profile Indonesia, itu masuk di ISO. Nah, saya ingin sedikit saja. Contoh ini kalau kita buat untuk aplikasi ya, membuat aplikasi mobile app. Bagaimana mobile app ini buat? Jadi kita lihat usabilitas dan fungsionalitas survei tanahku untuk pendaftaran kota lengkap. Jadi kalau administrasi pertanahan yang dikejar itu pasti waktu, biaya, dan kualitas. Tiga-tiganya dikejar, tapi nggak mungkin bisa dapat tiga-tiganya. Nah, pasti ada salah satu yang dikorbankan. Yang dikorbankan adalah tentu saja contoh kalau kualitas ya kita berarti waktunya bisa cepat nih. Biayanya juga mungkin murah aja. Tapi kalau biayanya mahal, waktunya
lama, kualitasnya rendah, ini sebuah disaster tentu saja ya. Oke, tujuan layanan administrasi pertanahan intinya menyediakan mekanisme mengumpulkan dan mencatat ya. Mencatat ini menyediakan publikasi informasi tentang subjek, objek, dan dokumen hak yang berkualitas murah dan cepat. Untuk baik itu pendaftaran tanah, itu pertama kali derivatif, maupun peningkatan kualitas kota lengkap. Nah, kalau kita bicara usabilitas, bisa ditengarai atau diukur itu bagi tiga hal, misalnya effectiveness, efisiensi, dan satisfaction dari user. Terus kalau di sini usabilitas itu lebih ke effectiveness, efisiensi, engagingness, error tolerance, ease of learning. Nah, yang terjadi sejak tahun 2017 sampai dengan 2023 ya, itu yang dikejar lebih banyak ke percepatan kuantitas. Jadi pendaftaran tanah. Perbaikan kualitas dari tanah terdaftar ini menjadi PR. Contohnya di tahun 2019 ya, itu dari 57 sertifikat yang ada. Kalau tahun ini 2024 sudah 100 ya, jadi sangat masif pergerakannya, pertambahannya. Nah, dari 57 itu aja, 17 juta itu tidak diketahui lokasinya. Uh, Namanya flying parcel gitu ya, atau unmapped titles gitu ya, unmapped titles. Jadi, sertifikat yang belum duduk, yang belum bisa diplotkan. 17 juta. Jadi resep menghadapi tantangan ini apa? Biasanya adalah pertama, kita harus gunakan smart data collector. Jadi bagaimana mobile phone itu bisa terkoneksi ke USB, bisa terkoneksi ke GPS, ya, geodetik untuk melakukan pengukuran. Yang tengah itu di lapangan ya oleh para surveyor, terus ada Pak Duko. Ya, yang kiri ini partisipasi juga penting karena idealnya adalah kita dalam satu desa tahu bidang tanah yang terdaftar mana, bidang tanah yang belum terdaftar mana. Ini harus jelas ditandai gitu ya. Nah, kemudian fokus dari uh, kegiatan partisipasi dalam adjudikasi atau dalam kegiatan PTSL itu tentu saja adalah untuk mensosialisasikan. Jadi kalau sudah memang klaim punya tanah ya harus pasangi patok. Nanti pada saat turun ke lapangan si surveyor itu tinggal menduduki atau berada di atas patok-patok. Ini sekali lagi usabilitas yang dikejar. Nah, fungsionalitasnya apa? Jadi bagaimana agar survei tanahku itu sebagai data kolektor ya, mobile data kolektor itu bisa terhubung dengan GNSS. Bisa melakukan pengukuran jarak dengan histometer dimasukkan. Atau jarak dan sudut dimasukkan. Sehingga nanti menjadi satu kesatuan peta-peta batas bidang gitu ya. Berdasarkan ukuran koordinat dan GNSS atau jarak lain sebagainya. Terus memungkinkan juga untuk melakukan validasi subjek. Jadi pada saat mengejar keempat ya, mengejar kualitas atau mengejar sertifikat-sertifikat yang belum diplotkan itu diplotkan gitu. Jadi kan banyak sertifikat yang belum tahu nih kondisinya di lapangan di mana. Jangan-jangan sudah dijadikan PTSL ya. Kemudian ada 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 sertifikat sebelumnya yang sebenarnya itu sertifikat keempat baru ketahuan setelah PTSL-nya selesai misalnya, bisa jadi seperti itu ya. Terus validasi petunjuk batas, scan dokumen, sinkronisasi dan upload data kerja. Nah, contoh misalnya kalau yang di survei tanahku itu adalah jadi mobile app custom ya dibuat, terus ini bisa terkoneksi dengan GPS, terkoneksi juga dengan basis data pertanahan, dan mungkin bisa menerima upload ya, baik foto udara, drone yang sekitar itu, ataupun misalnya ada area yang perlu area yang perlu ditandai itu ya. Kemudian kita bawa ke lapangan. Jadi ini hubungannya ke sini. Bagaimana party masyarakat ya, data-datanya kan kalau party source itu misalnya ada KK, ada KTP dan lain sebagainya. Ini didapatkan
Kemudian rights-nya itu adalah pada saat kita lihat ya, eh, misalnya tipe haknya apa. Ini kalau kita bicara ke- saat ini misalnya, semuanya ini sudah ada basis data. Misalnya kalau kita bicara party, NIK-nya diketikkan terus kemudian muncul data. Kemudian ada spatial unit. Nah, yang selama ini terjadi apa itu penyediaan PDA atau Mobile Data Collector itu untuk membantu petugas untuk mengukur dan mengumpulkan data terkait dengan BPD, batas pemilik dan dokumennya sendiri. Oke. Nah, ini contoh misalnya kalau kita bicara tentang broker, customer, dan provider. Ini ya ada driver itu surveyornya misalnya, kemudian ada customernya, terus brokernya siapa? Brokernya ya saja dashboard atau KKP gitu ya. Oke, nah fitur-fitur survei tanah itu saya tidak perlu ulang nih. Sekarang sedang tidur ya, untuk tidur. Termasuk sebenarnya dikaitkan juga dengan kaitkan juga dengan eh, ini apa verifikasi penduduk batas. Jadi misalnya biometrik ya biometrik dari orang pakai fingerprint reader terus kemudian otomatis membaca sebagai KIK terus diverifikasi namanya betul atau tidak. Jadi membuat basis data dulu ini kalau di si survei tanahku kontainernya dibuat dulu kemudian ada survei kemudian ada retrieve AOI data from list kemudian melakukan boundary point survey dan lain sebagainya sampai mengupload parcel dan dokumen-dokumen yang penting. Oke, ini beberapa kelebihan kita. Salah satunya adalah bisa mengukur di lapangan, kemudian bisa terkoneksi dengan KKP. Dan kalau misalnya akuisisi tersebut berada pada sebuah kondisi di mana apa, di mana tidak bisa melakukan kegiatan, ya maka itu melakukan kegiatan saya mengukur, kemudian kan harusnya di-upload. Ini disimpan dulu di lokal. Kemudian nanti begitu uh, ada gambaran atau ada izin apa bergerak gitu ya. Ini kemudian internetnya ini pada saat nemu internet connection yang bagus ini kemudian akan diupload. Jadi pada saat kondisi misalnya di lapangan agak remote tidak dapat sinyal yang baik untuk berinternet maka ya disimpan lokal dulu. Begitu ada internet dia melakukan push. Ini adalah contoh-contoh kegiatan di lapangan yang kanan itu peta bidangnya tergambar langsung di app. Nah, ini misalnya kalau kita punya target bidang tanah yang mau dicari. Ini lokasinya di mana sih? Nah, ini bisa kita ekstrak dari gambar CAD-nya. Nah, dari gambar CAD-nya ini kemudian kita simpan, kita integrasikan dengan peta yang akan dibawa ke lapangan, survei tanah kita. Nah, ini caranya melakukan mengimport JSON. Ini jadi bidang tanah diimport, ini sudah ada tambahan lagi. Terus melengkapi data yuridis, ini caranya difoto, terus diupload ke server. Ini contohnya, ya, setelah diupload, ya, sebenarnya GU-nya ya, terus ini misalnya ini di-upload, ya kalau di-upload seperti ini, ya, ini tinggal kemudian dipindahkan aja. Ya, sehingga kita dapatkan tuh. Dokumennya lengkap, ada surat ukurnya, DSPPT, bukti, dan lain. Oke, ini kalau yang pengen buka tablet, cara untuk tes dan partisipatif, nah, ini contohnya aja ya. Ini
Contoh saya untuk mencari bidang tanah ya. Terus ini maksudnya diunduh bidang partisipatif seperti ini. Jadi karena ini partisipatif dari bukan server pemerintah. Nah, kemudian kalau kita bandingkan cek hasil lapangan, ini rata-rata memang yang memiliki nilai kurang itu adalah yang luasnya aslinya memang kecil-kecil, ya bawah 100. Jadi nanti dari dua peta yang berbeda itu, nah nanti didapatkan tuh ternyata luasnya kalau dari hasil kartir, plus kalau dicek lapangan itu 940. Mana yang akan kita pakai? Ini perbandingan hasil cek lapangan mulai dari sisi keliling dan luas. Nah, perbedaannya luas 2%. Oke, ini yang penutup. Jadi dengan survei tanahku itu kegiatannya bisa lebih efektif. Kenapa? Karena pengumpulan datanya spasial dan yuridis ini yang penting terintegrasi. Efisien, kenapa? Ini bisa terkoneksi dengan Dukcapil, bisa terkoneksi dengan yang lain. Extendability, jadi sensor di dalam app, misalnya survei tanahku ini foto capture, video, fingerprint reader ini ada. Oke, jadi itu ya kuliah kita malam ini saya catat beberapa tadi yang berani mengungkapkan pendapat dan sudah ada jawabannya ya. Yang saya berikan sebagai kuis itu siap-siap aja nanti juga akan dikeluarkan dalam ujian. Sementara itu dulu dari saya. Terima kasih semuanya. Sehat selalu dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.